Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adlina Safa Sepia Putri dengan NIM 2109106021. Di sini saya akan mengenalkan apa sih cybercrime itu. Jadi, cybercrime merupakan kejahatan dilakukan melalui komputer dan jaringan. Biasanya, kejahatan ini dapat membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Pada awalnya, cybercrime didefinisikan sebagai computer crime. Menurut Suharyanto, terdapat dua kegiatan computer crime. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, dan pelayanan. Dua, ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan. Lalu, apa aja sih faktor-faktor penyebab cybercrime? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cybercrime yang pertama yaitu faktor politik, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya sendiri dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga komunitas baru. Lalu, apa saja jenis-jenis cybercrime itu sendiri? Cybercrime itu terdapat konten ilegal yang merupakan pelaku membagikan konten yang tidak benar dan atau tidak senonoh. Yang kedua, penipuan OTP, peretasan atau pembajakan kode rahasia secara elektronik. Yang ketiga, menjiplas situs orang lain. Itu merupakan penipuan terhadap tampilan situs orang lain secara ilegal. Yang keempat, phishing. Penipuan dengan tujuan pencuri akun korban. Yang kelima, ada pengintaian cyber, yaitu pemantauan terhadap pihak lain dengan cara memasuki sistem jaringan komputer pihak sasar. Lalu ada yang terakhir, perangkat pemeras, yaitu malware menargetkan perangkat keras mendapatkan informasi berharga pengguna. Tidak jarang kita pernah mendapat modus penipuan di dunia maya ini. Seiring berkembangnya teknologi informasi baru, kejahatan cyber semakin marak dijumpai. Untuk menghindari cybercrime itu sendiri, kita perlu untuk selalu waspada. Terdapat hal-hal yang perlu dilakukan saat menemukan cybercrime itu sendiri, yaitu jangan asal klik. Berhati-hatilah membuka pesan yang berisi tautan atau website atau lampiran file yang bisa saja mengandung malware. Jangan asal unduh. Hindari mengunduh dan menginstalasi aplikasi software yang tidak resmi ke ponsel atau komputer. Lalu ada HTTPS. Ketika belanja online atau membuka website, perhatikan alamat websitenya. Jika alamatnya dimulai dengan HTTPS atau memiliki ikon gembok yang terkunci, maka tandanya website aman. Lalu ada password kuat anti penjahat. Ubah password Anda secara rutin. Buat password kuat menggunakan kombinasi huruf, nomor, dan simbol secara acak. Lock of protection on. Selalu keluar dari akun ketika berbelanja online menggunakan kartu debit atau kredit. Bahaya WiFi gratisan. Hindari menggunakan WiFi di tempat umum ketika bertransaksi, terutama jika proses aktivitasnya mengharuskan Anda memberikan identitas pribadi. Hati-hati di telepon. Jangan melakukan pembayaran atau memberikan informasi pribadi atau rahasia via percakapan telepon yang tidak Anda mulai. Waspada selalu melakukan pengecekan pada nomor telepon, rekening bank, dan lainnya jika mencurigakan. Amankan email. Jangan mengirimkan informasi rahasia atau pribadi Anda melalui email, karena email Anda mudah diretas dan cenderung tidak aman. Itulah beberapa cara untuk menghindari cybercrime. Lalu, di sini kami juga ingin memperkenalkan aplikasi penunjang yang dapat dipakai untuk mengecek apakah pesan, nomor telepon, dan hal lain sebagainya diduga merupakan penipuan yang dapat merugikan pihak penerima. Terdapat dua aplikasi yang dapat digunakan secara bebas untuk seluruh masyarakat agar terhindar dari cybercrime, yaitu IC4 dan GetContact, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Saya Azizah Oki Sofrina dengan NIM 2109106004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan platform IC4 dalam mengantisipasi kejahatan cyber atau cybercrime.
Berikut ini adalah tampilan awal dari platform IC4 yang bisa diakses melalui browser internet. Pada IC4 ini terdapat berbagai fitur yang bisa digunakan, yakni untuk mengecek data, mengecek pesan penipuan, melaporkan penipuan, dan terdapat media yang disediakan IC4 seperti artikel, podcast, video, dan terminologi. Pertama-tama, mari kita menggunakan layanan cek data. Di sini kita bisa mengecek data mengenai tentang rekening bank, email, link atau URL, dokumen atau file, dan vintage. Pertama, mari kita mengecek rekening bank. Di sini kita bisa mengetik rekening bank yang ingin dicari. Setelah dicari, terdapat hasil dari pengecekan rekening bank yang mengatakan bahwa belum ada laporan penipuan pada rekening bank ini. Yang artinya rekening bank yang dicari ini masih dalam kategori aman dan tidak terlibat dengan kasus penipuan. Selanjutnya, mari kita cari rekening bank yang lainnya. Setelah dicari, ternyata rekening bank yang dicari pernah terlibat dengan kasus penipuan. Di sini diberitahu nama banknya dan nomor rekening, juga nama pemilik yang disamarkan. Kemudian ada juga riwayat laporannya yang dalam kategori investasi on efektif, scamming, dan investasi on efektif juga. Dan diberitahu waktu pelaporan yang dilaporkan ke dalam aplikasi IC4 ini. Kemudian kita bisa mengecek email. Sama seperti rekening bank, kita tinggal memasukkan email yang ingin dicari. Setelah dimasukkan email, maka diberitahu bahwa tidak ada kebocoran data pada email. Yang berarti email tersebut masih dalam kategori aman dan tidak pernah mengalami kebocoran data sejauh ini. Kemudian mari kita mengecek email lainnya. Setelah dicari, ternyata email yang dicari pernah mengalami kebocoran data. Kemudian diberitahu hasil deteksinya, di mana saja email tersebut mengalami kebocoran data. Kemudian untuk mengecek link atau URL, kita bisa masukkan link ke dalam inputan dan dicari. Di sini setelah menyediakan link, untuk dicek, dan setelah dicek link yang dicari tidak terindikasi adanya kerentanan keamanan, yang artinya link ini masih dalam kategori aman. Kemudian mari kita cek link yang lainnya. Ternyata link yang dicari terdeteksi dengan adanya kerentanan keamanan ditemukan. Dan dari hasilnya bahwa dari hasil pengecekan URL tersebut ditemukan adanya indikasi phishing. Setelah itu, mari kita melakukan pengecekan dokumen. Di sini kita akan diminta untuk mengupload dokumen yang ingin dicek. Setelah berhasil diupload, kita cek sekarang dan akan diminta untuk masukkan email. Dan laporan mengenai akan segera dikirim melalui email. Sehingga untuk hasil pengecekannya akan dicek dalam email yang telah kita masukkan tadi. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan vintage. Di sini kita bisa masukkan alamat website, nama platform, atau nama PT. Pertama kita akan mengecek ada kami.
Dan ternyata nama fintech ada kami di bawah ini aman dan telah terdaftar resmi di OJK. Dan mari kita cari yang lainnya. Dan ternyata tidak ditemukan, yang artinya Tunaiku ini masih belum terdaftar di OJK. Setelah itu kita bisa melakukan pengecekan pesan penipuan. Di sini kita bisa menyalin pesan yang kita terima dan memasukkannya ke dalam inputan. Di sini saya sudah mendapat pesan. Kemudian kita cek. Dan ternyata pesan penipuan tidak terdeteksi, yang artinya pesan yang kita terima ini belum pernah dilaporkan ke dalam IC4. Dan apabila kita mencurigai adanya penipuan, kita bisa melakukan tulis laporan dan melaporkan pesan yang kita terima tersebut dengan menyertakan bukti gambar, yaitu pesan yang kita terima. Kemudian mari kita cek pesan yang lainnya. Dan ternyata pesan yang kita cari ini pernah dilaporkan sebagai penipuan dan terdapat detailnya. Ini dia pesan yang kita cari. Dan telah dilaporkan oleh seseorang ke dalam IC4 ini bahwa dia terdeteksi dengan penipuan. Setelah itu kita juga bisa melaporkan jenis penipuan lainnya. Dilaporkan penipuan. Di sini kita disuruh untuk menginputkan berbagai formulir seperti kategori kejahatan. Di sini terdapat penipuan online, phishing, dan lainnya. Kemudian masukkan nominal kerugiannya dan waktu kejadian penipuan terjadi. Dan kita juga menceritakan secara kronologis, secara detail kronologis kejadiannya dan mengunggah bukti penipuan. Apabila telah mengisi seluruhnya, kita bisa langsung kirim laporan. Sementara itu untuk media, di sini ada artikel. Artikel ini berisi tentang tips-tips bagaimana cara kita menghadapi cybercrime yang telah dikelola oleh IC4. Dan bisa kita baca langsung. Itu untuk artikel, kemudian untuk podcast juga terdapat yang bisa diperdengarkan. Kemudian juga ada video. Dan terminologi yang berisi istilah-istilah yang berkaitan dengan kejahatan cyber. Baik, mungkin itu saja mengenai penjelasan bagaimana cara menggunakan platform IC4 dalam menghadapi kejahatan cyber di dunia maya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Andi Nur Fadila dengan NIM 2109106015. Di sini saya akan memberikan demonstrasi mengenai penggunaan aplikasi GetContact dalam rangka menghindari atau mencegah cybercrime yang terjadi via telepon. Dan aplikasi GetContact menawarkan 3 fitur yang dapat dimanfaatkan. Di antaranya adalah caller identification, security, dan tag. Untuk menerapkan fitur-fitur tersebut, berikut adalah tutorialnya. Yang paling awal tentu saja menginstal aplikasi GetContact. Karena saya sudah menginstalnya, maka kita dapat langsung membuka aplikasi tersebut. Berikutnya akan muncul pemberitahuan, yaitu apakah pengguna setuju dengan ketentuan dan kebijakan aplikasi. Pada halaman ini klik saja setuju dan lanjutkan. Selanjutnya pada halaman ini klik lanjutkan untuk mengizinkan aplikasi GetContact sebagai default panggilan ponsel kita. Dan
Kemudian pilih Get Contact. Dengan mengizinkan aplikasi Get Contact sebagai default, maka otomatis fitur security telah berhasil diaktifkan. Berikutnya, untuk halaman ini tersedia dua pilihan, dapat menggunakan akun Google atau akun email. Untuk saat ini saya menggunakan akun Google, sehingga kita klik login dengan Google dan pilih akun yang ingin kita gunakan untuk login. Untuk halaman ini bisa dihilangkan saja dengan mengklik tombol silang di pojok kanan atas. Berikutnya, ini adalah tampilan awal dari tampilan muka aplikasi Get Contact. Untuk mengaktifkan fitur Caller Identification, kita perlu mengizinkan aplikasi Get Contact berjalan auto start atau berjalan di latar atau berjalan secara otomatis. Hal ini cukup mudah. Pada ponsel saya, caranya hanya dengan mengklik OK pada bagian ini, kemudian mencari aplikasi Get Contact dan menggesernya ke sebelah kanan. Dapat dilihat di sini Get Contact sudah mendapatkan izin untuk berjalan otomatis. Kita kembali ke halaman awal. Selanjutnya kita kembali ke tampilan awal Get Contact, maka akan tampil bagian izinkan aplikasi berjalan di atas layar. Untuk hal ini kita aktifkan dengan cara yang sama, yaitu menggeser tombol ke sebelah kanan. Lalu kita dapat mencari aplikasi Get Contact dan mengizinkannya untuk tampil di atas aplikasi lain dengan menggeser tombol ke sebelah kanan. Lalu kita kembali ke tampilan awal Get Contact. Jika langkah-langkah yang diikuti sudah benar, bukti bahwa fitur telah aktif adalah apabila terdapat penelpon yang tidak kita simpan kontaknya, nama dari penelpon tersebut akan tetap terlihat seperti gambar berikut. Selanjutnya, fitur security. Fitur ini secara otomatis aktif pada saat di awal kita telah mengizinkan aplikasi untuk mengakses panggilan log. Fitur ini dapat kita akses dengan pergi ke menu lainnya dan mengklik proteksi spam. Nah, dapat dilihat sudah tertera di sini bahwa perlindungan spam telah aktif. Berikutnya adalah fitur tag. Fitur ini memberikan kita kemudahan untuk mengidentifikasi sang pemilik nomor telepon. Dengan nomor telepon tersebut, kita dapat melihat daftar nama-nama yang disimpan oleh pengguna lain dari kontak yang kita cari. Contoh penggunaannya, klik pada kolom pencarian berdasarkan nomor dan masukkan nomor yang kita cari. Misalkan saya akan mengidentifikasi nomor ponsel berikut. Kemudian pilih kode negara. Setelahnya klik cari. Setelahnya akan muncul laman sebagai berikut. Kita pilih penanda lainnya. Nah, maka akan tampil daftar nama dari pemilik nomor ponsel yang disimpan oleh pengguna lain. Dan karena berwarna biru, maka dapat dikatakan nomor ini teridentifikasi aman. Selanjutnya, saya akan mencoba mengidentifikasi nomor ponsel sebagai berikut. Caranya sama seperti sebelumnya, memasukkan nomor yang ingin dicari ke kolom input.
Contohnya di sini saya ingin mengidentifikasi nomor lalu memilih kode negara dan tekan cari. Setelah beralih ke halaman berikutnya, tekan penanda lainnya, maka akan muncul nama sebagai berikut. Lain halnya dengan nomor ponsel yang tadi, nomor ponsel ini menunjukkan warna merah, sehingga dapat dikatakan dia teridentifikasi tidak aman atau nomor ponsel ini pernah melakukan penipuan. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai tutorial menggunakan berbagai fitur di GetContact dalam upaya menghindari penipuan via telepon. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.